Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi, yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Dan kalau gara-gara 5 orang aja kita nggak bisa bergerak, nggak bisa membangun demokrasi dengan baik, membalikkan demokrasi krelnya, saya patut bertanya, apakah kemudian memang kita tidak lagi memiliki suatu kekuatan moral? Makanya kita patut menyayangkan, dan makanya itu saya katakan, mari kita ajak kembali ya teman-teman di TNI, teman-teman di polisi, jangan sampai ya yang disebut dengan dinasti politik benar-benar akan terjadi, ya, yang sebetulnya dinasti politik itu adalah dinasti politiknya Jokowi, ya, mungkin bergabung dengan dinasti politiknya Prabowo Subianto dan Orde Baru yang lain, ya. Sehebat apapun dia tampil, sehebat apapun aparat mendukung mereka, tetapi hanya dengan tusukan paku ke kertas itu, mereka akan kita kalahkan dengan sangat telak. Bagaimana dengan uang mereka? Nah, uang menurut saya itu hanya menandakan kepanikan saat ini. Semua program yang jor-joran itu menandai bahwa ternyata tidak mudah menundukkan rakyat. Ternyata tidak mudah menang ketika semua orang sudah bangun dan terjaga. Jadi menurut saya tidak apa-apa mereka keluarkan uang, tetapi jangan pernah menggadaikan masa depan kita hanya dengan uang segitu. Inilah yang harus terus disampaikan kepada semua orang. Di pengajian-pengajian dan lain-lain harus disampaikan bahwa terima saja uang itu, karena setiap orang yang sulit berhak untuk dibantu. Dan setiap orang yang punya kelebihan berkewajiban untuk membantu. Ini hubungan yang sangat biasa yang Islam sendiri mengajarkan. Tetapi tidak ada urusannya dengan tanggal 14 Februari. Pakai bahasa kayak apapun, menurut saya, keluarnya keputusan MK 90 tahun 2023 yang melibatkan 3 orang yang amat sangat berkaitan satu dengan yang lain, ayah, anak, dan paman, itu sudah menunjukkan praktek nepotisme yang tidak bisa ditutup-tutupi gitu. Ya, kalau ada yang mau membantah ya dibantah dari sisi itu, dari sudut apa itu tidak bisa disebut sebagai nepotisme gitu. Ketua Umum Projo yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mendadak menjadi perbincangan publik. Hal itu setelah pernyataannya soal semua orang akan masuk penjara jika kalah di 2024 viral di media sosial. Saat dikonfirmasi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 25 Juli, Budi memberikan jawaban. Ia meminta agar tak lagi ditanyai soal politik. Budi menyebut dirinya ingin fokus bekerja di Kemenkominfo. Lebih lanjut dikatakan Budi, pernyataan itu merupakan video lama sehingga tak perlu diungkit lagi. Diketahui potongan video yang berisi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi viral di media sosial. Potongan video tersebut berisi pernyataannya soal kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Oleh karenanya, semua pihak termasuk partai politik sangat berhati-hati dalam memperhitungkan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sebuah talk show politik beberapa waktu lalu. Potongan video berawal ketika pengamat politik Rai mengatakan bahwa politik di Indonesia ini sebenarnya sederhana. Budi juga menyebut jika pernyataannya itu merupakan fakta politik. Bahkan dikatakannya semua orang telah tahu dan diminta jangan seperti kura-kura dalam perahu.
Semua harus berani mengatakan bahwa apabila ada yang curang, tidak netral, ikut intervensi, baik itu dari kepala desa sampai ke presiden, dari prajurit rendah sampai dengan Panglima TNI, dari Bayangkara rendah sampai Kapolri, ikut cawe-cawe, maka itu adalah pengkhianat negara, yang membiarkan negara ini akan tercabik-cabik dan terpecah-pecah. Itulah yang harus kita sama-sama bangkit. Maka katakan, mari kita bentuk posko siaga, Indonesia Siaga, di mana kita semuanya bersama-sama semuanya, termasuk kepala desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, semuanya bersama-sama menjaga dan melihat jangan sampai ada kecurangan.